Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati Tuhan. Amin. Sepanjang hari kita boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat saya dan saudara. Saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita siapkan hati kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat setiap kami. Di dalam hidup kami Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau terus memberkati, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Ajar kami terus berharap, berjalan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kami jadi orang-orang yang terus setia melayani Engkau. Jadi orang-orang yang terus setia Tuhan, mengiring Engkau Tuhan sampai habis nafas kami Tuhan, sampai akhir hayat kami Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melakukan yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang dengan puji-pujian, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Biar sukacita-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Mari angkat tanganmu sama. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sama-sama. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mengalir bersama-Mu, bersuka
Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sekali lagi katakan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. haleluya. Tepuk tangan untuk Dia sumber sukacita kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk kekuatan kuasa-Mu buat setiap kami. Terus berjalan mengiring Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan setiap kami bejana-bejana-Mu ya Tuhan, alat dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, melayani-Mu, mengiring-Mu, Yesus, hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kekuatanku Tuhan ada dalam hadirat-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Yesus, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang memimpin setiap langkah kami, berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu, dalam kemenangan-kemenangan-Mu yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan, yang mau terus berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kurian alabakar, alabayar, 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 alabayar. Haleluya. Oh, shede bede bede ana na 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 na. Jesus, Jesus. Kuatkan dan teguhkan setiap kami ya Tuhan. Biar kuasa-Mu yang memampukan setiap kami ya Tuhan, mengikuti Engkau, mengiring-Mu Tuhan. Pegang setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan janji-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Selalu ada kemenangan demi kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus.
melengkapi kami lebih lagi malam hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami lebih lagi. Bapak saudara kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita bisa bersua kembali lewat media yang ada ini, bertemu dengan Bapak saudara kasih Tuhan dimanapun Bapak saudara berada. Kita menyampaikan kabar baik tentang kebaikan Tuhan tentunya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan telah ingatkan buat kita semua lewat gembala pembina kita, tahun ini adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ini adalah tahun penuaian, tahun yang ditunggu-tunggu, tahun yang disambut. Kalau kita melihat tentang orang menuai, contoh yang paling gampang adalah mungkin di kampung halaman kita. Ketika para petani menuai, banyak hal yang mungkin disambut dengan sukacita akan keadaan ini. Kenapa? Menuai itu artinya panen. Menuai itu artinya bersukacita. Menuai artinya menikmati hidup dengan apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan secara baik. Itu yang disampaikan bolak-balik oleh gembala pembina kita, mengingatkan kita tahun ini adalah tahun penuaian. Tapi yang luar biasa, lewat gembala kita juga diingatkan buat kita semua bahwa keadaan ini tidak akan semakin baik. Akhirnya jadi kontradiktif ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, saya semakin semangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Kenapa? Ternyata saya lihat dari awal tahun sampai dengan hari ini, saudara kasih Tuhan, lewat gejolak yang ada, lewat keadaan yang ada, lewat tantangan yang ada, lewat masalah yang ada, itu berturut-turut dari awal tahun sampai dengan sekarang, itu silih berganti. Kita berdoa terus sama Tuhan untuk keadaan ini tentunya semakin baik. Artinya lewat harapan kita, lewat doa-doa kita, agar negeri ini semakin baik tentunya. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam kondisi yang ada itu, Tuhan mau uji kita dalam kondisi yang ada supaya kita melihat keadaan ini semakin baik dan kita bisa berpikir sebagai anak Tuhan yang tetap harus jadi garam dunia untuk negeri ini tentunya, untuk gereja saudara mungkin tentunya, untuk tempat tinggal saudara, untuk kota kita tentunya, bagi saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena ada panggilan Tuhan di sana buat kita semua untuk kita melihat keadaan ini secara baik dan kita berpikir tetap positif, mengucap syukur dalam segala hal untuk melihat keadaan ini. Bapak saudara, banyak orang yang mungkin ingin pengen berubah untuk kita berasakan bisa kita itu berbuah, mendapatkan hasil buah yang baik. Tapi karena banyak tantangan yang ada dengan kondisi yang ada ini, Bapak saudara, nanti mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mungkin dia tadi jadi perokok, penjudi, ataupun kekerasan, minuman keras atau apapun yang dilakukan. Tapi Tuhan panggil kita untuk berubah dan pada berikutnya kita berbuah. Tentunya berbuah yang baik, tentunya berbuah yang manis. Itu yang jadi harapan Tuhan buat kita semua. Hari ini kita belajar tentang hal ini buat saudara kalian Tuhan, yaitu the calling to be fruitfulness. Artinya buat saudara, panggilan kita untuk berbuah. Tuhan panggil kita untuk jadi berbuah, untuk jadi contoh yang baik, untuk jadi garam dunia seperti katakan firman Tuhan, untuk kita semua biar dilihat semua orang, dicontoh semua orang, diteladani semua orang, untuk setiap kita anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Ayo hari ini kita belajar tentang satu tokoh ini dan membaca ayat firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka ia berlarilah. Ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham, orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang tentunya. Saudara kasihan Tuhan, ayo kita melihat tokoh Alkitab ini. Tokoh ini sering dulu kita dengarkan mungkin ketika kita masih sekolah minggu atau anak-anak. Tokoh ini sangat terkenal, banyak orang tahu Sakeus. Makanya mungkin kebiasaan orang kalau di kampung lihat orang agak bertubuh pendek, sering katakan, Sakeus. Karena kenapa? Dikaitkan dengan terkenalnya tokoh ini. Saudara, tokoh Sakeus bukan dikenal dengan kondisinya tuh pendek, tapi dikenal juga orang berdosa, pemungut cukai. Artinya negatif. Dan orang sekarang itu mungkin cocok dengan mungkin sering kita mungkin lihat mungkin di beberapa tempat negeri, orang suka malak di jalan, orang suka nodong minta duit di jalan, orang suka mungkin dengan arogansinya dia menguasai suatu tempat dan minta upeti di sana. Artinya dia tokoh yang negatif dan tidak baik di pandangan masyarakat umum tentunya. Saudara, tapi ia ketika bertemu Yesus dia mengalami pertobatan yang sejati. Ketika bertemu Yesus dia mengalami perputaran berubah jadi 180 derajat. Dan kondisi yang ada ini saudara, begitu antusiasnya Sakeus untuk melihat Yesus hadir. Dan kondisi keberadaan dia mungkin yang keterbatasannya dengan badan yang cukup pendek dan tidak mengimbangi orang-orang yang lain. Tapi dia punya akal Bapak Ibu Saudara. Dia panjat itu pohon untuk bisa punya kesempatan melihat Yesus datang. Tapi itulah luar biasa Tuhan kita. Karena dia Tuhan, dia Sakeus, dan dia juga bisa sebut dan juga memenuhi panggilan dan menyatakan kepada Sakeus. Dan Sakeus dipanggil dengan sebuah panggilan yang baik. Kita tidak tahu kapan mungkin Tuhan manggil kita, tapi kita abaikan mungkin kondisi yang ada. Kenapa? Karena kebiasaan kita mungkin banyak hal yang mungkin masih duniawi, atau juga kebiasaan kita mungkin masih melakukan sesuatu yang buruk, atau pemberhalaan hal-hal yang tidak baik, dan kita itu kita lakukan, dan kita abai dengan panggilan Tuhan. Untuk mungkin dipanggil untuk datang ke gereja, untuk dipanggil untuk diajarkan teman untuk datang ke kul, untuk mungkin dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara kasihan Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasihan Tuhan. Lewat tokoh Sakeus, mari kita belajar berapa hal. Apa kunci sukses Sakeus sehingga ia benar-benar berubah dan panggilan untuk berbuah? Kita belajar tokoh ini. Ada berapa hal jadi poin penting kita mengenai Sakeus buat kita semua. Yang pertama, saudara kasihan Tuhan, ada keinginan Sakeus untuk bertemu dengan Yesus. Lukas 19 ayat 3 dan 4. Saudara kasihan Tuhan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, saudara kasihan Tuhan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia Sakeus menunggu Yesus untuk lewat di situ, saudara kasihan Tuhan. Keinginan dia ada untuk bertobat, bertemu dengan Yesus, harus ada kerinduan akan Yesus. Maaf, haus ada. Rasa itu ada untuk bertemu dengan Yesus. Begitu juga kita kiranya punya kehausan dan menanti-nantikan Yesus lintas dan hadir buat kita semua sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, perhatikan bahwa Sakeus itu orang yang terkendala dengan fisik. Sakeus itu orang yang tetapi berupaya dan rela bayar harga untuk bertemu Yesus. Memanjat itu pun punya resiko, saudara kasihan Tuhan, dan kondisi fisik seperti itu. Tapi ada bayar harga dia untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Karena ada panggilan itu dan dia menghadir dan menyatakan dirinya, oh Tuhan Yesus saya hadir. Saudara, ada kita berpikir seperti itu? Kita kadang ingin ketemu Yesus tapi dipengaruhi oleh lelah, sibuk, capek mungkin dan kondisi yang ada, lebih nyaman mungkin bermalas-malas ria untuk datang kepada Yesus dengan tidak memenuhi panggilan itu. Malam hari ini saudara, ada jam berapapun Anda berada,
Saya mengajak kita semua, perhatikan panggilan Tuhan. Kita semua untuk kita datang kepada Tuhan dan menerima Yesus hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang semangat katakan amin. Saudara, kita belajar dari Sakeus mestinya untuk kita bisa mau dan bayar harga yang mahal untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, perhatikan, ada keinginan untuk bertemu Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Mungkin saudara seperti apa yang sekarang kondisi yang ada. Di Kulkul ada kelompok-kelompok yang ada. Saudara bisa sama-sama bersekutu memuji muliakan Tuhan. Itu sebuah panggilan Pak di sana. Tapi Tuhan mau lebih lagi di tahun penuaian ini Pak, saudara kasihan Tuhan. Untuk kita lebih lagi dalam Tuhan. Untuk kita menghasilkan buah yang baik. Bagaimana itu saudara? Yang kedua adalah ada kesediaan menerima Yesus. Ketika mendengarkan panggilan itu saudara kasihan Tuhan, ada yang berikutnya kita merasakan ada kesediaan hati kita dengan keterbukaan kita untuk menerima Tuhan Yesus. Ayat 5 dan 6 berkata demikian. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia bersyukur sama Tuhan dan menerima Yesus dengan sukacita. Saat Sakeus datang kepada Tuhan, Yesus mengenalnya dan tentunya Yesus tahu Sakeus orang berdosa dan pemeras. Karena dia Tuhan. Dia tahu tuh ya Sakeus itu adalah orang berdosa. Preman yang gak jelas. Suka nyakitin orang lain, memeras orang lain. Nodong buat orang lain. Itulah kelakuannya. Artinya Sakeus sudah pasti dinyatakan oleh masyarakat sekitar. Dia adalah orang jahat. Atau juga orang yang suka memeras orang lain, atau juga menekan orang lain dengan upeti-upeti dan juga pajak yang ditekan sedemikian rupa. Yang kedua, tetapi sekalipun orang berdosa, jika ingin mencari Yesus, Yesus tetap berkenan menemuinya. Sekalipun engkau orang berdosa, Yesus tetap akan berkenan menerimamu. Ketika engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu disampaikan pada ayat 5 dan 6. Saudara kasih Tuhan, pastikan dirimu. Respon yang positif dari Sakeus adalah ia menerima Yesus. Respon yang positif termasuk menerima dalam hatinya, bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela. Demikian kita juga sebagai anak Tuhan, menerima Yesus bukan dengan terpaksa, dengan capek atau mungkin bersungut-sungut, dan mungkin kesal, tapi dengan sukarela. Pastikan hatimu dengan sukarela menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kasihan Tuhan, ada alasan orang menerima Yesus agar ia mungkin biar senang, nyenang-nyenangin orang lain, agar disukai bos, alasan ekonomi, alasan pun, saudara kasihan Tuhan, orang termotivasi itu sifatnya hanya sementara. Itu nggak baik, itu tidak teruji, karena ada masuk tujuan lain di sana secara ekonomis, ada masuk tujuan lain di sana untuk melakukan sesuatu dengan alasan-alasan. Tapi menerima Tuhan Yesus harus dengan hati yang tulus, hati yang apa adanya, dengan hati yang terbuka. Penerima Tuhan hadir dalam hidup kita dan ada bersama kita. Itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan, dan Tuhan ada hadir di dalamnya. Saudara kasihan Tuhan, perhatikan coba sekarang bagaimana kita hidup di tahun penuaian ini. Itulah menjadi dasar setiap tahun ini penuaian. Kita harus belajar bersama dalam kondisi yang ada, untuk masalah yang ada, tekanan yang ada, problem yang ada, yang hadir dalam hidup kita. Mungkin lingkungan kita, kota kita, negeri kita, mungkin dunia ini, saudara kasih Tuhan. Kita harus ambil bagian untuk panggilan bersama Tuhan, menerima Tuhan Yesus dan juga hadir menerima Dia dengan hati yang baik dan hati yang terbuka. Saudara, ayo kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan segenap roh dan jiwa kita. Ajak orang lain, ayo ambil bagian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan roh dan jiwa kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Sakeus. Dia berubah 180 derajat dalam kondisi yang ada itu, menerima Yesus dengan upaya dia yang luar biasa. Yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Saudara kasihan Tuhan, ada keputusan untuk berubah dan berbuah. Yang percaya katakan amin. Iya, ayat yang ke-8 berkata demikian, Bapak Saudara kasihan Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat."
Sakius janji sama Tuhan. Dia memohon sama Tuhan. Dia janji sampaikan kepada Tuhan. Dengan perubahan itu dia berani bayar harga. Dia mau melepaskan mungkin sebagai tebusan bagi dosa-dosanya. Apa yang dia lakukan selama ini, itu dikembalikan semua. Mungkin itu gak mudah buat kita. Apa yang dilakukan Sakius. Tapi perhatikan bagaimana caramu hidup. Untuk mungkin Tuhan hadir dalam hidup engkau berbuah. Caranya bagaimana? Bayar harga. Lepaskan dari dosa-dosa kita. Lepaskan dari problem-problem kita yang kita lakukan. Melepaskan diri dari berhala-berhala yang mungkin kita merasa itu menyenangkan di hidup kita, yang selalu mungkin kita bisa senang-senang dengan kondisi yang ada di dalamnya. Dan itu kita lakukan tanpa sadar. Kita melakukan dosa terus-menerus yang melukai hati Tuhan. Tuhan tidak setuju, saudara. Kita melakukan hal yang baik. Kita adalah panggilan adalah menjadi garam dunia, jadi terang buat dunia ini. Orang luar sana bisa bilang Indonesia gelap, Indonesia tidak baik, kondisinya apa, yang bolak-balik dibahas macam hal. Nggak penting harus dibahas terus, menfitnah orang lain, melakukan sesuatu yang tidak baik terus. Bayangkan Bapak Saudara kasihan Tuhan, sampai sekarang cuma ngurusin ijazah saja. Negeri yang jebasi terus, nggak ada selesainya. Dan kita pun melihatnya gimana? Apakah kita jenuh melihat seperti itu? Tapi jangan putus asa. Berdoa terus buat bangsa ini. Melepaskan berkat terus bangsa ini. Klaim tempatmu, klaim kulmu, klaim gerejamu untuk melakukan yang baik. Karena engkau terang dunia, engkau harus jadi garam dunia. Dimanapun engkau Tuhan tempatkan, engkau jadi berkat di sana. Dimanapun engkau lepaskan doa, minta pertolongan sama Tuhan, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong negeri kami, Tuhan tolong kota kami, tolong negeri kami yang korup, tolong kondisi kami yang mungkin tidak baik kita lihat sampai saat ini. Tapi saudara, doamu, harapanmu, sentuhanmu dengan jiwa-jiwa yang ada untuk hadir di Kul. Kita berdoa semua, banyak jiwa-jiwa bertobat, dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kita menerima jiwa itu dengan apa adanya. Seperti Tuhan Yesus menerima jiwa-jiwa, menerima engkau yang dulu bermasalah dengan kondisi yang ada, tapi sekarang engkau telah dipulihkan, disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Begitu juga kita melihat jiwa-jiwa itu yang lain. Bukan hanya lihat dia mungkin miskin, melihat dia mungkin bermasalah, banyak dosa, dan banyak hal yang tidak baik dilakukan. Ayo dengan tangan terbuka, ayo ambil bagian. Kul-kul harus bergerak. Saudara kasihan Tuhan, gereja-gereja harus bergerak. Semua pelayan Tuhan harus bergerak tahun ini. Karena tahun ini tahun penuaian. Tahunnya kita melepaskan berkat, mengabarkan kabar baik untuk semua umat di manusia dunia ini. Saudara kasihan Tuhan, Yesus selalu bersedia untuk tinggal bersama kita, mana kita bersedia menerima dia dalam kita. Kita diizinkan dia bertahta dalam hati kita. Tuhan Yesus sangat terbuka. Sehingga Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan Sakius mengambil keputusan untuk berubah. Sekarang pun ayo kita belajar dari tokoh ini. Untuk kita ambil keputusan untuk berubah. Berubah dan akhirnya kita berbuah. Berbuah yang manis, berbuah yang baik. Saudara kasihan Tuhan, dengan pelajaran singkat ini buat kita semua, ayo kita ambil bagian. The calling to be fruitfulness, panggilan untuk berbuah. Kita nyatakan kepada Tuhan, saya mau Tuhan untuk dipanggil dan saya menghasilkan buah yang baik. Itu jadi contoh yang baik, jadi garam dunia. Jadi contoh yang baik untuk kita jadi terang dunia. Untuk itu kita dalam doa kita, Indonesia tidak dikatakan gelap, tapi Indonesia jadi terang. Karena banyak anak-anak Tuhan di sana menjadi terang. Karena banyak anak Tuhan berdoa di sana. Dan kita semua jadi garam dunia. Yang punya rasa buat dunia ini. Punya rasa yang positif. Untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam nama Yesus. Saudara kasih Tuhan, ayo berubah. Ayo kita berubah. Berubahlah kita untuk kita menghasilkan buah yang baik. Buah yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat. Kul-kul tetap semangat, gerejanya tetap semangat. Rayon 17 diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR code QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai, dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini
kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.